Saya tadi pagi ketemu dengan Bupati Gorontalo, sarapan. Gorontalo akan mulai mengembangkan sekolah peternakan rakyat ala IPB. Nah, itu jadi pola kita bagaimana inovasi sosial harus kita dorong agar apa? Agar bisa memberikan manfaat untuk petani. Tapi lebih penting lagi adalah kita punya namanya One Village, One CEO. Eh, Profesor Arif Satria tadi saudara melakukan statement mengenai konsep ya One Spirit One CEO tadi. Itu apa yang dimaksud? Jadi sebenarnya One Village, One CEO satu konsep yang lahir dari Gubernur Jawa Barat juga pada saat diskusi dengan kami di kampus. Kemudian kita kembangkan dengan Astra. Jadi kita gandeng Astra. Nah, jadi lulusan-lulusan IPB atau mahasiswa tingkat akhir, kita jadikan CEO-CEO di BUMDes. Jadi BUMDes-BUMDes itu dibuat holding, kemudian dipimpin CEO itu. Nah, fungsi CEO adalah melakukan pendalaman teknologi. Bagaimana introduksi teknologi-teknologi terkini harus kita dorong supaya lebih efisien, kualitas lebih bagus, sambil membuka akses pasar. Nah, sehingga 53 desa di Jawa Barat sekarang, Sudah mempraktekkan ini? 53 desa sekarang sudah terbuka aksesnya, sehingga bisa mensuplai kebutuhan Yoshinoya, Sapu Haji, The Course, Angkasa Pura. Di pasar-pasar modern sudah disuplai oleh petani-petani di 53 desa Tadi binaan kita. 53 desa? 53 desa tahun lalu. Tahun ini sekarang Astra kita diminta untuk melakukan pelatihan untuk 300 desa. Menteri minta 100 desa. Jadi sekarang sudah menjadi rujukan bahwa kita memiliki program-program yang melibatkan mahasiswa sekaligus petani untuk satu teknologi, dua pasar. Dan alhamdulillah sudah jalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita pun di IPB pada akhirnya apa? Dengan itu pula bagian dari proses IPB untuk menghasilkan sosok teknopreneur dan sosiopreneur. Jadi teknopreneur itu siapa? Teknopreneur itu lulusan yang memiliki minat besar untuk memanfaatkan inovasi untuk bisnis. Dia menjadi pengusaha. Sosiopreneur, orang-orang yang bisa memanfaatkan inovasi untuk kepentingan sosial. Tadi kayak si CEO tadi. Nah, sehingga orang itu kalau sekarang masuk IPB baru, masuk IPB, ada namanya pelatihan 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Untuk merubah mindset dulu. Membangun kepercayaan diri, membangun optimisme. Nah, setelah itu dibuat talent mapping. Dari talent mapping itu, orang yang berminat dan punya passion dalam bidang bisnis, kita rancang dari awal. Tahun pertama, tahun kedua business planning, tahun ketiga business mentoring, tahun keempat business incubation, ada program CEO School, ada program Agripreneur Camp, ada program-program yang membuat yang mereka merasa mengarahkan mereka untuk menjadi pengusaha yang benar, pengusaha pertanian. Oleh karena itu bagian dari regenerasi petani di Indonesia. Jadi kita juga senang karena apa? Karena ternyata yang berminat untuk menjadi agripreneur itu ada kurang lebih 30%. Jadi kan kalau dibandingkan desa kita ada 80.000 desa sekarang, 70.000. Penerapan konsep CEO tadi baru 53 desa, masih jauh ya. Sekarang 300 Tapi mulai. ini starting point yang sangat bagus karena kalau menurut Bapenas kan desa bukan habis tahun 60. Berarti desa akan berkembang dong kalau ini berjalan efektif nanti. Oh iya. Berkembang dong ya? Akan berkembang dan kita juga sudah diminta untuk memperlebar jumlah desa, tidak 53 desa. Tadi saya kan sekarang sudah hampir 300 desa. Harus kayak akan bergulir lagi. Nah, tapi kan IPB tidak sendiri. Saya sekarang kebetulan sebagai ketua forum rektor ingin mencoba agar ini dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan pola yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini pertanian di setiap daerah itu bangkit dengan peran perguruan tinggi lokal. Sebagai ketua forum rektor Universitas Indonesia apakah ini pernah dibahas secara serius ya, semacam meeting membahas kebijakan nasional mengenai pengembangan pertanian kita? Pernah dibahas. Jadi kita membahas sekarang masih desa presisi untuk seluruh desa-desa di Indonesia. Nah, itu tahap pertama. Nah, tahap kedua stunting, tahap ketiga baru soal pangan ini. Jadi pada waktu Pak Dirjen datang ke IPB juga setelah melihat peran IPB untuk memberdayakan petani-petani lingkar kampus, ada program CEO, ya pemerintah juga mengatakan, yaudah kalau gitu sekarang IPB harus lead kampus-kampus lain agar bisa ikut berperan mengembangkan pertanian secara nyata di lapangan. Nah, tadi kita kembali lagi kepada mendekatkan IPB dengan basis community masyarakat Itu udah seluas mana di Indonesia diterjunkan mahasiswa ini untuk mengenali lingkungan pertanian sehingga mereka merasa bangga dengan hidup di daerah pertanian. Kan sekarang kan
karena pertanian menurun kan, insentif kurang, banyak anak desa kan datang ke kota mencari pekerjaan. Nah, tentu saja kan sejauh mana minat mereka ingin tumbuh sebagaimana kebijakan Pak Rektor sebagai mahasiswa ini turun membangun pertanian. Nah, karena itu memang kan kita KKN di IPB kan sekarang wajib. Itu bagian mahasiswa akan supaya turun. Kemudian kedua ada namanya IPB Goes to Field. Goes to Field, IPB ke lapang. Ya. Jadi sifatnya voluntary. Kalau KKN itu sifatnya wajib, kalau IGTF sifatnya voluntary, sukarela. Jadi pada waktu masa liburan, silakan mahasiswa aja. ikut program. Nah, kita kerjasama dengan boleh jalan selama 3 minggu untuk belajar dari masyarakat, untuk memberikan informasi, untuk berinovasi bersama masyarakat. Dan itu bisa kita lakukan. Alhamdulillah dari IGTF itu banyak sekali produk-produk inovasi yang muncul dari masyarakat gitu ya? Bersama mahasiswa kita. Jadi memang Pak Arif, kalau kita baca perkembangan sains ya, khususnya produk pertanian, memang di Indonesia ini kita kekurangan universitas riset yang memang serius untuk mengembangkan berbagai produk usaha pertanian. Ya. Ada cerita di Thailand itu, raja itu dia kerja neliti aja. Ya. Maka produk mereka apa saja pertanian hortikultura itu berkembang untuk seluruh dunia. Ya. Termasuk untuk menyuplai restoran-restoran mereka yang ada secara global ada di dunia kan. Nah, Indonesia itu kayaknya belum sampai ke sana gitu. Gimana ini spirit ini bisa sampai ke IPB betul-betul jadi budaya gitu. Ya, kalau di IPB sebenarnya sudah nggak terlalu persoalan. Karena apa? Karena dosanya sudah punya orientasi riset yang sangat kuat. Ya. Jadi orientasi riset yang luar biasa di kita ini. Jadi alhamdulillah nih dosen-dosen kita, mahasiswa kita juga punya kemampuan riset yang kuat. Nah, memang kita ini perlu ada desain. Skenario perguruan tinggi di Indonesia itu harus dipetakan. Mana perguruan tinggi memang cocoknya untuk ngajar aja. Ya, untuk guru ya. Nah, dosen. Untuk artinya hanya kuliah aja. Oke. Untuk pendidikan, Ya. sehingga jadi lulusan, kerja, dan sebagainya. Ada pendidikan yang memang diarahkan untuk menghasilkan inovasi unggul. Ya. Nah, itu kan beda treatment. Nah, itu yang perlu riset tadi ya. Ya, itu namanya research university. Itu beda treatment. Di Jepang itu banyak kampus-kampus yang tidak ada S1-nya. Adanya S2 khusus, karena khusus penelitian aja. Oke. Ada S2, S3. Itu kan namanya research university. Iya, iya. Nah, kalau kita bisa mendorong, memetakan ya, mana-mana di Indonesia yang harus didorong sebagai research university, mana yang didorong oleh teaching university, sehingga pemerintah memberikan alokasi dana, itu sesuai dengan, dan memberikan target yang berbeda antar perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Jadi katakanlah IPB, ITB, UGM, udah jadi research university, jadi bobot risetnya lebih kuat dibandingkannya. Nah, itu udah pernah disampaikan ke pemerintah udah sering. atau ke parlemen? Udah sering disampaikan. Kemudian kedua, mau tidak mau perguruan tinggi di Indonesia harus kerjasama dengan litbang-litbang kementerian. Di negara maju, di Jepang, di Belanda, hampir semua litbang kementerian itu punya pemerintah pasti Ada kerjasama dengan universitas bersama dengan perguruan tinggi. untuk penelitian. Untuk penelitian. Di Indonesia Di Indonesia masih belum maksimal. Kita masih belum ada atau belum dilakukan? sudah mulai, tapi ya belum sesuai harapan lah. Kita harapkan sebenarnya total kan, benar-benar merge. Benar-benar Dengan ini, merging. dengan apa namanya? Begitu, apa proposal Ya itu. IPB kepada Menristek misalnya? Ya, makanya proposal saya adalah bahwa tolong memberikan instruksi kepada lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah untuk gandeng perguruan tinggi. Dan kita sudah siap supaya kita memiliki riset desain riset bersama-sama, memiliki roadmap bersama-sama, sehingga budgetnya lebih efisien, hasilnya juga lebih terukur, dan tidak overlap. Oke. Jangan sampai kita meneliti beras ini, sana juga meneliti beras itu. Kita meneliti pepaya, sana pepaya juga. Kita bisa bagi-bagi. Oke. Kira-kira berapa dana yang diperlukan untuk menjadikan IPB itu universitas riset? Ya, kalau untuk universitas riset sampai seluruh fasilitas lengkap semuanya, kita mandiri, ya mungkin sekitar 10 triliun. Saya pikir Pak Arif sebagai rektor IPB atau mengajukan proposal itu ke DPR. Ya. Sebab karena harapan kita IPB sekarang ini untuk mengembangkan riset-riset besar seperti Raja Thailand itu. Betul. Sehingga semua produk pertanian kita unggul dan kita nggak perlu impor lagi. Ya, jangan Ini sampai semua impor. Betul, makanya jangan sampai kita ini ke laboratorium, kita hormat sama labnya. Iya. Karena laboratorium lebih tua daripada kita. Nah, itu. Nggak boleh kita hormat amalatnya. Hormat, masuk lab, hormat kita. Dia lebih senior. Karena alatnya nggak pernah diganti. Kenapa nggak diganti? Nggak punya duit. Masa impor semua gitu kan. Oh, iya. Kita harus menginovasi paritas unggul. Betul. Sehingga kita bisa
Artinya begini, penduduk kita ini 270 juta penduduk kita. Ya. Kita dagang dan antar penduduk kita aja kita udah menghasilkan sesuatu kayak Cina kan. Ya, betul. Cina itu dengan rakyatnya 1,4 miliar itu luar biasa penghasilan mendukung GNP mereka. Ya. Nah kita kalau ini ditemukan paritas unggul melalui riset dana 10 triliun tadi, saya pikir akan luar biasa. Kita bisa memotong impor, bisa membuat APBN kita efisien dan seterusnya dan Nah itulah memang perlu ada afirmasi dari kebijakan pemerintah untuk bisa memberikan dukungan. Nah sebenarnya tahun 2016, 2017 itu sudah kita diskusikan dengan Menteri Keuangan. sebelum jadi rektor ya. Ya, sudah rektor. Sudah. Oh ya 2017 ya. Saya sudah 2018 itu saya diskusikan dengan Bu Sri Mulyani, dengan KSP juga waktu itu, kemudian diskusi dengan beberapa menteri dan beberapa rektor agar ada endowment fund. Jadi katakanlah pemerintah tidak usah kasih duit lah, tapi pinjamkan duit, ditaruh, kemudian bunganya kita ambil untuk riset. Jadi ada endowment fund untuk riset. Nah itu kan sebenarnya sudah hampir waktu itu. Perpresnya keluar, moga-moga sekarang bisa dipercepat lagi supaya perpres keluar. Nah sehingga kita yang perguruan tinggi yang memang punya basis riset yang kuat mendapatkan endowment fund untuk riset. Kalau masing-masing perguruan tinggi dapat 3 triliun ya lumayan lah untuk itu. Kira-kira Prof ya apa yang membuat pemerintah sulit sekali meluncurkan dana 10 triliun. Padahal kita APBN kita gede banget. Nah, karena kepolisian bisa 130 triliun, pertahanan 180 triliun, yang lain ratusan triliun. Betul. Kok ini kita untuk 10-20 triliun IPB aja ini susah itu apa kira-kira? Ya itu Bang Bursa harus nanya sama presiden. Sama presiden dan sama DPR. Saya harus nanya nanti dengan DPR apa sih cita-cita DPR kita, cita-cita pemerintah kita. Iya. Karena kita ingin sekali ada produk besar ya sebagai daerah tropis ya, menghasilkan sesuatu yang hebat ya. Betul. Daripada kita nggak kalah hebat dari Vietnam, dari Burma, dari Thailand, dari zaman sebelum merdeka kita ada impor barang-barang beras itu. Tentu nggak boleh lagi semestinya. Oh iya, karena lahan kita luas. Persoalan kita sekarang ini kan tinggal political will, affirmative action. Political will, affirmative action termasuk harus mengatasi para grup kelompok kepentingan yang memburu rente dan impor dan sebagainya. Itu saya kira pemerintah harus, saya yakin Pak pemerintah juga sudah punya concern ke arah sana ya. Nah sekarang tinggal bagaimana terus membangun kepercayaan diri kita bahwa produk-produk dalam negeri itu produk yang hebat yang bisa bersaing. Iya. Sekarang apa yang paling unggul hasil inovasi IPB yang bisa satu pepaya. Pepaya ya. Pepaya Kalina itu kalau di mall namanya California. Ya. Pepaya California. Dulu namanya Kalina nggak laku-laku. Di California jadi laku. Ada barat-barat dikit. Padahal di California nggak ada pepaya. Nggak ada pepaya itu. Ya sama dengan kopi Amerika. Nggak ada kopi di Amerika kan. Nah, itu sudah diekspor ke 11 negara. Sekarang ini? Udah 11 negara. Jadi 11 negara sudah mengembangkan pepaya itu. Kemudian nanas PK1 itu sudah ekspor ke 3 negara. Ke Singapura, Taiwan, Korea Selatan. Nah kemudian produk-produk, nah kita sebenarnya berharap 2 tahun depan itu IPB sudah semakin banyak produk yang diekspor. Jadi kita tidak lagi main di pasar domestik, tapi bagaimana kita juga harus mulai supaya apa? Supaya ya kita ekspor itu kan bukan sekedar memenuhi kebutuhan luar, tapi itu membangun kepercayaan diri kita. Kita sebagai bangsa punya daya kompetisi yang kuat di pasar internasional. Kalau Profesor IPB tidak percaya lagi dengan produk pertanian, saya juga jadi masalah bagi saya. Jadi kalau Profesor IPB sudah yakin betul masa depan pertanian akan menjadi hebat, ini membuat kita bangga gitu. Nah sekarang itu ini kan bisa menginspirasi mahasiswa IPB, menginspirasi para petani dan orang-orang berminat menanamkan investasi di bidang industri pertanian. Gitu. Betul. Nah oleh karena itu memang proses percepatan transformasi pertanian itu harus lebih kencang lagi, khususnya dengan teknologi-teknologi terbaru. Ini kan soal transfer pertanian ini perlu ini. Apa tantangan terberatnya? Ya, tantangan terberatnya satu nih soal teknologi. Ya. Nah, soal teknologi ini, kita ini kan sekarang eranya sudah berubah. Tidak bisa lagi dengan teknologi cara lama. Dulu kalau orang mau ingin tahu penyakit tanaman, ambil daunnya, bawa ke lab, butuh waktu 1 minggu, ketahuan penyakitnya apa. Sekarang pakai ini, digital ya, luar biasa. Jadi Bang Bursa nggak perlu nyium-nyium durian lagi nih, matang mangga ini, pakai ini, tek, langsung matang. Itu sudah ada aplikasinya? Sudah ada IPB. Sudah ada semua gitu. Nah kemudian kita sekarang butuh lagi percepatan untuk misalnya bagaimana mengetahui tingkat tanaman itu kapan panen. Oh. Nah, kemudian ini kondisinya seperti apa nih?
Itu sudah bisa semua dari semua, Tahapan Pak. permajaan. Kemudian pupuk, cara pupuk yang benar, yang presisi seperti apa, yang supaya tepat. Jadi di sini butuh N sekian, jarak 100 meter butuh nitrogennya beda lagi. Oke. Nah, selama ini kita kan menghantam kromo. NPK Semua sembarang sama aja. semua aja. Iya. Terus kan dengan satelit, dengan drone kita gunakan itu. Mesin drone itu ya. Dengan satelit juga. Jadi sudah ketahuan titik sini butuh N sekian. Nah, sekarang caranya gimana supaya N-nya itu bisa tepat? IPB nyiptakan mobil robot. Begitu prioritas, itu akan berdampak pada kebijakan fiskal. Fiskal policy akan Iya, ini menarik kan ini. fiskal Iya. akan terganggu. Betul. Kemudian kedua, pada struktur Perubahan sosial begitu. struktur organisasi pemerintahan sebagainya Oke. akan berpengaruh. Jadi sistem pada struktur organisasi, kemudian kedua pada fiskal, ya itu saya kira akan cerminan di sana. Ya, tentu- Ukuran keberpihakan kan di situ.